Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sobat kita, hari ini kita akan ngobrolin tentang salah satu pimpinan pondok pesantren yang ada di Kuburaya atau di Kalimantan Barat, yaitu pondok pesantren Darul Fikri. Nah, hari ini alhamdulillah kita bisa ngobrol-ngobrol nih dengan Ustadz Nurholik yang merupakan pimpinan pondok pesantren Darul Fikri yang ada di Sungai Belida. Nah, beliau ini dulu lulusan pondok pesantren Al-Amin Jepara, kemudian pendidikan S1-nya beliau di Stis Syarif Abdurrahman Pontianak. Nah, nggak usah panjang lebar nih, kita langsung aja tanya ke Ustadz dan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang kita kira-kira apa nih yang bisa menjadi inspirasi dari cerita kita hari ini. Nah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Nah, gimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, mudah-mudahan COVID nggak menjadi penghambat ya Ustadz ya. Amin. Terus harus tetap semangat. Alhamdulillah. Nah, jadi boleh cerita sedikit Ustadz nih, kira-kira terkait pondok pesantren Darul Fikri ini Ustadz dirikan. Nah, ceritanya gimana waktu pada saat awal mendirikan? Alhamdulillah, terima kasih Pak dosen yang sudah berkenan hadir di sini dan diskusi. Darul Fikri berdiri tahun 2013 bulan 2. Yang alhamdulillah pada waktu itu sebelumnya saya di Pontianak, Jalan Dr. Wahidin Sepakat 8 Masjid At-Taqwa. Dapat hibah tanahnya itu 2012 bulan 12. Tancap Tiang 2013 bulan 2. Dari situlah awal Darul Fikri mulai berdiri dengan proses yang alhamdulillah cukup panjang, cukup berat karena di sini masih hutan belantara, masih lahannya masih banyak semak-semak, tetangga saja tidak ada, listrik saja tidak ada, Pak dosen. Sehingga kata orang kampung ini tempat jin bertendang. Nah, seperti itu. Namun alhamdulillah dengan hadirnya pesantren Darul Fikri di sini seperti ada lampu pelita, ya, sehingga tetangga kanan kiri akhirnya satu persatu pada berdatangan dirikan rumah di sini. Itu, alhamdulillah dari situlah Darul Fikri mulai berkembang dari mendirikan aula di depan yang untuk aula pertemuan, lalu penginapan santri, dan sedikit demi sedikit santri bertambah. Dan bertambahnya santri tidak secara drastis sebagaimana yang kita lihat sekarang, namun prosesnya yang awalnya saya dapat titipan santri 2 itu Pak. Dua orang itu pun punya latar belakang yang beda-beda, yang mungkin kalau di sekolah formal tidak laku. Ya. Akhirnya si anak ini dititipkanlah di sini karena keterbelakangan mental. Yang kedua kecanduan game internet. Oh, subhanallah. Jadi disuruh bengkelin gitu. Alhamdulillah dari 2 orang santri inilah yang sampai 2016 menjadi 12 orang. Oh, 2016 12 orang. 12 orang dan sampai sekarang kurang lebih 32. Tuh 32. Masya Allah. 32. Alhamdulillah dari situlah Darul Fikri bisa mewarnai, ikut berkontribusi, mudah-mudahan dalam ikut serta mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, terus kalau tadi cerita yang 2 orang pertama itu Ustadz, nah masih sekarang Ustadz? Alhamdulillah dua-duanya sudah lulus. Alhamdulillah sudah lulus. Satunya udah bekerja, yang satunya pun bantu orang tua. Berarti berhasil Ustadz ya bengkel. Mudah-mudahan. Alhamdulillah. Nah, kalau yang sekarang kondisi 32 itu rata-rata umurnya atau sekolahnya tingkatan apa Ustadz? Mulai dari tingkatan kelas 1 SD, sampai jenjang perkuliahan semester 3, Pak. Jadi kelas 2 ada, kelas 3 ada, kelas 1 SMP ada, sampai ke jenjang perkuliahan. Nah, gini Ustaz, kan dengar-dengar Ustaz. Nah, katanya yang
tinggal di sini, yang sekolah di sini, itu semuanya gratis atau dibiayai sama Ustadz? Hadza bi fadli Rabbi, ini anugerah dari Allah. Saya diberikan amanah titipan ilmu, ya sedikit rizki. Ya mungkin dengan cara seperti inilah kami mengembalikan kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Jadi mondok itu ndak mahal, mondok itu ndak sulit, mondok itu ndak seram dengan biaya tinggi. Hanya modal niat dan kesungguhan itu bisa, Pak. Asal anaknya betul-betul sungguh-sungguh, maka Darul Fikri memfasilitasi mereka untuk belajar agama tanpa membeda-bedakan latar belakang dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillah, masya Allah. Jadi memang betul-betul di Darul Fikri ini semua insya Allah sampai nikah insya Allah. Nah, jadi teman-teman kalau mungkin kedepannya nanti ada sanak saudara yang punya motivasi tinggi untuk belajar agama dan kurang mampu, nah mungkin insya Allah ada jodohnya di Darul Fikri. Amin amin insya Allah. Nah, jadi ternyata mondok itu ya tadi Ustadz ya. Jadi kalau ada kemauan yang tinggi, kemauan yang besar, belajar, nah Darul Fikri alhamdulillah ternyata dapat banyak rezeki untuk membiayai teman-teman yang kurang mampu. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian kegiatan ya Ustadz. Nah, kegiatan di Darul Fikri ini kalau keseharian santrinya apa nih Ustadz? Di Darul Fikri ada dua program alim maupun hafiz. Yang program alim kita mulai dari ba'dal maghrib sampai malam, sampai jam tidur selesai, lalu dimulai ba'da subuh. Itu pengajian kitab dan lain sebagainya. Kalau ba'da zuhur itu madrasah diniyahnya. Adapun sekolah formalnya Pak, itu masih di luar karena kita masih belum ada sarana untuk itu. Formalnya semuanya masih di luar. Seperti itu. Alhamdulillah yang hafiz Quran sekarang sekian juz sudah ada juga ya. Pelan-pelan, dan di sini kami tidak menekankan memaksakan santri harus. Tapi kami sesuaikan dengan kemampuan mereka masing-masing agar belajar itu betul-betul kemauan, kesadaran, sehingga tidak ada unsur paksaan sehingga nanti jatuh pada level jenuh. Ketika udah jenuh, malas belajar, malas ngapal, jadi repot malah gitu ya. Nah ya Ustaz. Nah jadi yang penting mereka tetap happy. Tetap happy dalam belajar, tetap happy dalam menuntut ilmu, tanpa menghilangkan bagaimana mereka menikmati masa kecil itu juga ada bermain. Tapi bermainnya santri itu terarah. Terarah, terprogram dengan baik. Lah terarah, terprogramnya santri bermain itu tak terlepas dari moralitas akhlak yang ditanamkan. Silahkan Anda bermain, tapi moralitas harus tetap nomor satu. Seandainya ilmunya ini 2 kilo, akhlaknya 5 kilo gitu lah Pak. Nah, hal yang menarik lagi nih, kalau saya secara pribadi kalau berkunjung ke Darul Fikri ini sangat ini menjamu atau betul-betul dimanjakan nih para yang kunjung, karena kalau rata-rata yang pernah berkunjung ke Darul Fikri mungkin pasti tahu lah Darul Fikri ini terkenal dengan makanannya yang super enak gitu. Nah, itu saya belum pernah sering ketemu pondok pesantren yang ketika saya datang atau kami sering datang itu menawarkan atau menjamu betul-betul para pengunjung itu seperti itu. Nah, mungkin boleh cerita di Ustaz seperti apa itu kalau menurut pemikiran atau konsep di Darul Fikri terhadap pengunjung ya Ustaz. Satu, Pak dosen, saya hanya belajar ya. Belajar memuliakan tamu. Siapapun dia, tamu itulah wajib kita muliakan. Dan ketika kita sudah memuliakan tamu, tidak boleh tanggung-tanggung. Karena urusannya ini berkaitan dengan iman. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yukrima dhaifahu. Seseorang tidak dikatakan mukmin yang sempurna apabila dia tidak memuliakan tamunya. Maka sebisa mungkin apa yang ada yang kami punya, insya Allah kalau ada tamu datang, ya walaupun itu ikan asin ya dan sebagainya, insya Allah dengan niat untuk belajar memuliakan tamu itulah kami semuanya samakan untuk sama-sama mencicipi hidangan yang sudah disediakan oleh para santri. Yang kedua,
kalau saya dapat kunjungan tamu kehormatan bagi sahabat kami yang non-Islam, itu saya berikan sebuah ungkapan terima kasih yang tak terhingga. Mereka bisa berkunjung pada kami dengan menikmati hidangan lebih dulu daripada saya. Mereka dulu, baru saya. Dan ini sebagai wujud penghormatan kami sesama anak bangsa. Kita harus saling menjaga persaudaraan. Walaupun berbeda keyakinan, tapi kita saling menjaga keutuhan dalam berbangsa dan bernegara. Seperti itu, Pak. Nah, itulah teman-teman uniknya kalau berkunjung di Darul Fikri itu seperti itu. Jadi kita selalu kebawa suasana yang happy, ya kan, yang nyaman. Apalagi tempatnya nih, wah nanti teman-teman bisa lihat deh, tempatnya nyaman banget, banyak angin sepoi-sepoi. Nah, jadi memang konsep ponpesnya ini, nah bisa cerita sedikit Ustadz. Yeah. Jadi berbeda nih kalau menurut saya pribadi dengan ponpes yang lain. Nah, idenya seperti apa nih Ustadz sebenarnya? Pak dosen. Jadi sebetulnya gini Pak, sebetulnya pesantren itu tidak harus identik dengan bangunan yang mewah, yang megah, ya. Tapi kalau kita belajar dulu di zaman Nabi, para santrinya Rasulullah itu namanya sahabat Ashabus Suffah yang belajar di emper Masjid Nabawi, itu karyanya sampai akhir zaman masih kita baca. Ternyata bangunan fisik tidak juga menjadikan sebuah hasil yang maksimal juga. Oleh karena itu Darul Fikri mempunyai inovasi bahwa bagaimana kita itu sederhana tapi mempunyai daya tarik kenyamanan bagi santri maupun bagi jamaah. Mereka tidak jenuh. Lah biasanya orang itu kalau sudah level jenuh Pak, itu semuanya jadi tidak mood dalam segala hal. Nah, oleh karena itu perlu ada ide-ide kreatif. Contoh, manusia itu suka yang alami, berbaur dengan alam. Ya, ternyata belajar sambil di bawah pokok kelapa itu lebih nikmat daripada di ruangan ber-AC. Ya, belajar sambil mancing itu nikmat. Ngapal sambil duduk di tepi sungai itu nikmat. Lah ide-ide kayak ini saya kira bisa didapatkan di Darul Fikri, ya. Sambil mancing bisa sambil ngapal, sambil melihat situasi alam sekitar, kita bisa bertafakur bahwa Tuhan itu sudah menciptakan keindahan untuk kita. Lah keindahan itulah kita nikmati untuk hal yang baik. Kita gunakan keindahan itu untuk ngapal Quran, untuk silaturahim, menjamu sahabat kita semua, seperti itu, Pak. Sehingga tidak jenuh. Gitu. Nah, itulah yang berbeda dengan Darul Fikri. Jadi ketika orang berkunjung ke Darul Fikri, wah itu pasti jarang yang nggak balik lagi ke itu Darul Fikri, karena memang pertama suasananya itu ya kanan kirinya dikelilingi oleh sawah-sawah yang hijau, suasana yang hijau, tambah lagi langit biru, wah, tambah lagi angin sepoi-sepoi, waduh, ini dikasih lagi makanan super nikmat, masya Allah, makin betah deh datang ke Darul Fikri. Nah makanya masya Allah sekali hari ini kita bisa bercerita dan bincang-bincang tentang Ponpes Darul Fikri. Nah bahkan mungkin nggak nutup kemungkinan siapapun yang tahu Darul Fikri atau belum tahu Darul Fikri nih, yuk mari ke Darul Fikri. Jadi masih ada santri-santri yang butuh donasi, butuh bantuan teman-teman semua yang nonton video ini, ya silakan berkunjung ke sini. Ustadznya gaul, ustadznya happy, ya ustadznya bikin suasana hati yang awalnya nggak mood jadi mood kembali, dan wah semangat kerja atau semangat sekolah, semangat belajar, wah tambah bergejolak lah, tambah membara gitu kan. Nah, teman-teman makanya main ke sini ke Darul Fikri, dijamin nggak nyesel deh. Nah, jadi itu dulu teman-teman bincang-bincang kita Darul Fikri hari ini. Nah, semoga bisa menambah kunjungan datang ke sini, jangan lupa ya kan. Nah, menambah bantuan kita juga buat Darul Fikri, adik-adik kita di sini membutuhkan uluran tangan teman-teman semua. Nah, tapi juga dijamin teman-teman datang ke sini akan dijamu benar-benar lah. Yang belum pernah rasain makanan Darul Fikri, monggo ke sini. Saya jamin pokoknya pasti pengen balik lagi. Nah, mungkin sekian dulu Ustadz obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak udah memberikan cerita kita tentang Darul Fikri.
Nah, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.